Shalom dan selamat bertemu kembali ke Kebaktian Online SIB Kaliangau. Jika ini merupakan kali pertama Anda bersama kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda. Kami berharap agar semua jemaat dapat mengikuti sesi ibadah online ini dari awal hingga akhir. Tanpa membuang masa, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk memulakan kebaktian. Selamat berbakti. Shalom. Selamat pagi semua. Bertemu kita semula dalam ibadah online pada sesi kali ini. Sebelum kita mulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa ibadah kita pagi ini. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena kasih, karena kemurahan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan kami dapat bersama-sama dalam beribadah secara online. Tuhan, kami ingin serahkan acara ibadah online kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua yang melayani, yang akan menyampaikan puji-pujian, yang akan menyampaikan firman-Mu, dan semua yang terlibat dalam acara ini Tuhan. Begitu juga Tuhan yang akan menghadiri ibadah online pada pagi ini Tuhan. Engkau siapkan hati kami, Engkau sediakan hati kami untuk beribadah. Puji nama-Mu Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita sama-sama lafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu di setiap hati yang menyembah-Mu pada pagi ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Shalom. Pembacaan Perjanjian Lama terdapat dalam Yesaya 5 ayat 1 hingga 5. Tajuk besar, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, hadirilah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat yang terakhir, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Seterusnya, pembacaan Perjanjian Baru terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga 12. Tajuk besar, salam. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kerana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira kerana sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, kerana kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya
memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat yang terakhir, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sekian pembacaan. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita pelindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita pelindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita, kuasanya dicurahkan bagi kita, kuasanya dicurahkan bagi kita. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa khusus untuk sesi ini. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan, sehingga saat ini kami akan belajar sesuatu daripada firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan biar Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, tentang ajaran yang Engkau ingin sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu petikan firman Tuhan yang terpetik di dalam Roma 5 ayat 1 hingga 5. Petikan firman Tuhan ini berbunyi, saya baca, sebab itu
kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu sahaja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikurniakan kepada kita. Saya ingin memberi tajuk perkongsian firman Tuhan pada pagi ini sebagai pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan Kristus tidak mengecewakan. Kita sebagai manusia dalam kehidupan dan kita akan mengalami pelbagai keadaan. Salah satu keadaan yang akan kita lewati dalam kehidupan itu kekecewaan hidup. Kekecewaan hidup ini adalah satu proses dalam kehidupan manusia. Semua orang akan mengalami keadaan ini. Baik dari bayi hingga orang dewasa akan rasa sedih, kecewa. Bayi boleh saja rasa sedih karena tidak diberi perhatian. Bila bayi kecil tidak diberi perhatian ataupun dibiarkan, pasti akan merengek, menangis. Tidak pandai bercakapkan, jadi bayi akan nangislah. Anak-anak yang sudah pandai berjalan, pandai bercakap, juga akan mengalami kekecewaan. Bentuk kekecewaan anak-anak ini bila permintaan anak-anak tidak dipenuhi. Minta itu, minta beli mainan, tidak diberi. Itu bentuk kekecewaan anak-anak. Dan juga tindakan daripada kekecewaan seorang anak kecil, selalunya mereka akan marah, menangis. Okay. Orang dewasa juga mengalami rasa kecewa. Contoh dia putus cinta, ditolak. Okay. Yang couple-couple itu paham menentukan. Okay. Lagi. Contoh lain, orang dewasa alami kekecewaan seperti pasangan menyakiti hati, mengasari, dalam kehidupan bekerja tidak mendapat kenaikan pangkat ataupun gaji. Ini kecewa sebab tidak ada kenaikan gaji, tidak ada kenaikan pangkat. Kemudian ada juga ibu bapa yang kecewa sebab anak-anak membesar dengan pembawaan diri yang tidak disenangi. Ada juga yang kecewa karena perkawinan yang mereka lalui tidak mempunyai zuriat. Ada juga sedih, kecewa dalam hidup karena masalah kesehatan. Banyak lagi kekecewaan manusia alami dalam kehidupan sebenarnya. Dan dalam Alkitab juga terbukti banyak cerita kekecewaan dan pengharapan yang boleh kita belajar. Kalau kita rujuk dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 40, dia cerita tentang keadaan Ayub, tentang Abraham, semua disenaraikan di dalam itu adalah kekecewaan dan juga keadaan kehidupan yang tertulis, kisah tertulis di dalam Alkitab. Baiklah, itu sedikit tentang arti kekecewaan dalam kehidupan. Rasanya semua pun paham juga apa itu rasa kecewa. Jadi dalam kehidupan kita seperti ini, seperti mengalami rasa kekecewaan ini,
kita sebagai orang Kristen seharusnya menjadikan Tuhan sebagai pengharapan nomor satu kita. Manusia seringkali menyandarkan harapan-harapan manusia kepada manusia, dan ini yang akan lebih mengecewakan bila manusia mengharap kepada manusia dan manusia tidak dapat memenuhi pengharapan yang mereka harapkan. Ayat saya harap-harap, oke? Harap boleh faham di sana. Biasa dia manusia berharap kepada seorang manusia itu tidak ada pengharapan yang pasti, tapi manusia mengharap kepada Allah itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, kenapa? Allah merasakan apa yang kita melalui. Apa yang kita lalui, Tuhan tahu, Tuhan pernah merasakannya juga. Mari kita rujuk Ibrani 4 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, kita belajar Tuhan pernah turun sebagai manusia. Jadi sebagai manusia dia merasakan keperitan kehidupan sebagai manusia. Kekecewaan itu dia pernah rasa juga masa dia di dunia ini. Allah kita Allah yang mengasihi. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, menyandarkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang penuh dengan kasih. Salah satu sebab kenapa kita harus bersandar kepada Kristus. Matanya tertumpu kepada mereka yang bersandar kepadanya. Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jelas perkataan firman Tuhan di sini. Firman Tuhan menyatakan Tuhan sentiasa melihat keperluan kita dan yang bersandar kepadanya. Jiwa tertekan mendapat penawarnya. Dalam Mazmur 42 ayat 5 berbunyi seperti itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, firman Tuhan menyeru kita agar bersandarlah kepada Allah. Jiwa yang tertekan akan mendapat penawar yang akan dapat diobati sekiranya kita bersandar kepada Allah Bapa kita. Dalam menangani kekecewaan hidup sebagai seorang Kristen, kita dapat belajar daripada beberapa perkara yang sudah saya kongsikan di sini. Kita belajar bahwa kekecewaan dalam kehidupan ini adalah satu proses yang dialami semua berbagai peringkat kehidupan manusia. Kedua, pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Dan yang paling penting, sekiranya Anda kini mengalami kekecewaan dalam kehidupan ataupun keputusasaan, marilah kita sama-sama berharaplah kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan untuk kita dengar pada pagi ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus,
tidak pernah bersendirian. Dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Kita harus tetap setia menyembah Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan Sebuah keadaan untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita dalam kesendirian untuk membuat kita sadar bahwa kita tak pernah sendiri, sebab ada Tuhan selalu menyertai. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap persoalan hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, dan tak pernah biarkan aku. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap badai di kehidupan. Tanganmu selalu menopang hidupku, kuasamu memampukanku. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami bersendirian ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terkadang Tuhan mengizinkan kita dalam kesendirian untuk membuat kita sadar bahwa kita tak pernah sendiri, sebab ada Tuhan selalu menyertai. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap persoalan hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku, dan tak pernah biarkan aku. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap badai di kehidupan. Tanganmu selalu menopang hidupku, kuasamu memampukanku. Sebab ada Engkau Tuhan di setiap badai di kehidupan. Tanganmu selalu menopang hidupku, kuasamu memampukanku. Kuasamu
memampukanku. Kuasa-Mu memampukanku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang sentiasa memampukan kami menghadapi setiap yang berlaku di hidup kami. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kita akan masuk sesi doa. Kita doakan beberapa perkara. Pertama, kita doakan negara kita Malaysia, doakan kestabilan politik. Kita nampak bagaimana keadaan politik negara kita sekarang. Baru saja PRN di Melaka dan tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian. Tapi kita doakan agar kestabilan politik di negara kita ini ada. Kita doakan pemimpin-pemimpin dalam pengurusan endemik sekarang dan juga keadaan negara, ekonomi negara kita, keadaan keseluruhan negara Malaysia ini. Kita doakan semua ini dalam pimpinan Tuhan. Dan kedua, kita doakan jemaat SIB Kelangau. Lama sudah kita tidak beribadah secara fizikal di gereja, tentu ramai yang rindu akan keadaan suasana dalam gereja secara fizikal. Seterusnya kita doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak ada kelas fizikal. Doakan juga pungutan persembahan yang dilaksanakan secara transaksi online. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin doa sesi doa ini dan juga akhir sesi ibadah online kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih Tuhan, terima kasih karunia-Mu Tuhan, murahan-Mu Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami bersyukur kami dapat sama-sama ingin berdoa, memanjatkan doa kami khusus untuk negara kami Malaysia Tuhan. Kami ingin serahkan negara kami ini Tuhan, baik dalam segi keadaan politik, keadaan ekonomi negara, para pemimpin negara kami Tuhan, keadaan negara kami yang tidak kami ketahui, namun Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Kami serahkan semua isu-isu berkaitan negara kami Malaysia ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau campur tangan, Engkau yang memelihara negara kami ini Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat, juga anak-anak sekolah minggu gereja SIB Kelangau yang sudah lama tidak dapat beribadah secara fisikal. Jadi Bapa, kami ingin serahkan setiap jiwa jemaat SIB Kelangau ini Tuhan, termasuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil. Kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sentiasa melindungi, memelihara mereka baik dalam kehidupan secara rohani, kehidupan kesehatan mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, dan keadaan keluarga setiap dan juga individu-individu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang campur tangan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memegang semuanya itu Tuhan. Juga Tuhan kami ingin berdoa khusus juga Tuhan pungutan persembahan yang dijalankan secara transaksi online khusus untuk gereja SIB Kelangau. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan yang telah menyalurkan persembahan melalui online Tuhan. Engkau berkati juga mereka yang tidak dapat memberi Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Bapa di syurga, terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Bapa, kami sudah selesai acara ibadah online pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Kami akan meneruskan kehidupan kami seterusnya. Selepas ini kami mohon agar Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan dalam
kehidupan dan masa depan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena semua ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Selamat beristirahat semua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua jemaat yang telah mengikuti sesi ibadah online pada hari ini sehingga selesai. Saya yakin semua kita diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin mengingatkan semua jemaat untuk kekal selamat dan jaga diri. Tuhan memberkati dan selamat berehat. Jumpa lagi pada sesi minggu depan. Bye! Di luar Tuhan dapu dawang kuasa daw tontok rintuhun hiti daton na ingga di awalay no ko susuwon daw dohilo ipait lahir ngaharo hiti ginawaku no siliw Tuhan do Rajaku ngaharo hiti iginawaku no siliw Tuhan Rajaku haroti anon do dupo tong bolong hirit lindung do kokoyuan nga Tuhan opo om lumama sirik tanah Ong puso hondo Tuhan